Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama, Alfi Nurhoiria, Putri Dwi Islamiati, Wahyuning Tias, dan Wildani Sania. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Yang pertama, memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika atau etik mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatis. Sebab selanjutnya, ada 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Yang ketiga, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan, serta untuk melindungi data dalam perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang keempat, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi. Yang kelima, kualitas hidup berkaitan dengan nilai apa yang harus dilindungi dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pengetahuan dan teknologi, institusi mana yang harus dilindungi dari kejahatan, dan nilai dan praktik budaya mana yang harus didukung oleh teknologi. Subbab selanjutnya yaitu tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Tren kemajuan analisis data. Dampaknya perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Tren yang kedua, pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampaknya adalah ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Subbab selanjutnya, teknik analisis data NORA. Teknik analisis data terbaru yang telah memberikan lebih banyak kapasitas profiling bagi sektor swasta dan pemerintah. NORA dapat mengambil data seseorang dari catatan pemerintah, aplikasi karyawan, catatan telepon, daftar pelanggan yang dijadikan sumber informasi untuk kasus kejahatan teroris. Subbab selanjutnya, etika informasi dalam bermasyarakat. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya kewajiban dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan. Yang kedua, akuntabilitas.
Ciri-ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberikan izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lainnya. Yang ketiga, liabilitas. Perpanjangan konsep dari pertanggungjawaban berada pada tempat yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan atau kerugian yang diperbuat oleh pelaku lain. Subbab selanjutnya ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain memperlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik juga untuk dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Subbab selanjutnya, analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasikan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Yang terakhir, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Subbab selanjutnya, dimensi moral dari sistem informasi. Yang pertama, ada hak-hak informasi, kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau interferensi dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Klaim terhadap privasi dilindungi oleh Undang-Undang Amerika, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara dan di berbagai negara lain melalui banyak undang-undang. Fair Information Practice atau FIP adalah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP didasarkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara yang menyimpan catatan dengan orang-orang yang informasinya disimpan. Selanjutnya, tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang sangat luas mungkin saja melewati banyak sistem komputer yang berbeda-beda. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas ini akan melalui beberapa sistem komputer yang berbeda-beda sebelum informasi ini mencapai tujuan akhirnya. Setiap sistem tersebut akan mampu memonitor, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melaluinya. Selanjutnya ada hak kekayaan. Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang atau organisasi. Dalam kekayaan intelektual, yang pertama ada rahasia dagang. Produk karya intelektual apapun, rumus, perangkat, pola, atau komplikasi data yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hal itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara. Pada umumnya, Undang-Undang Rahasia Dagang mengizinkan monopoli untuk ide-ide dari sebuah produk. Dalam kekayaan intelektual yang kedua, ada hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi penciptaan kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apapun, selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Sedangkan untuk perusahaan, perlindungan hak cipta akan berakhir 95 tahun setelah penciptaan pertamanya. Dalam kekayaan intelektual yang ketiga, ada hak paten. Hak paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Tantangan bagi hak kekayaan intelektual.
Dengan berkembangnya jaringan elektronik, termasuk internet, telah membuat perlindungan kekayaan intelektual semakin sulit dilindungi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh International Data Corporate untuk Business Software Alliance mendapati bahwa lebih dari sepertiga peranti lunak di seluruh dunia telah ditiru atau dibajak. Dan Business Alliance melaporkan bahwa kerugian pembajakan piranti lunak setiap tahunnya mencapai 29 miliar dolar. Selanjutnya ada sesi interaktif teknologi. Ada akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersamaan dengan Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi, informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas hukum dan praktik sosial yang sudah ada dalam melindungi institusi dan masyarakat. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Perangkat lunak sangat berbeda dengan buku. Penggunaan perangkat lunak mungkin memiliki ekspektasi tentang sebuah perangkat lunak yang sempurna tanpa catat, dan penilaian perangkat lunak umumnya berdasarkan kemampuannya melaksanakan tugas. Selanjutnya, kualitas hidup. Ada keadilan, akses, dan batasan. Beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Banyak dari konsekuensi negatif di bidang sosial ini datang bukan dari pelanggaran terhadap hak individu ataupun pelanggaran kekayaan saja. Namun, konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan individu, masyarakat, dan juga institusi politik sekalipun. Selanjutnya, kualitas sistem. Ada kualitas data dan kesalahan sistem. Yang pertama, celah atau kelemahan dan kesalahan pada sistem. Yang kedua, kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam ataupun penyebab lainnya. Yang ketiga, kualitas input data yang buruk. Selanjutnya, sisi interaktif. Ada organisasi. Yang pertama yaitu pemborosan waktu. Kesenjangan digital baru. Pada masa awal komputer pribadi dan internet, beberapa analis teknologi dan sosiolog mengkhawatirkan tentang kesenjangan digital, di mana orang yang lebih kaya dan berpendidikan jauh lebih diuntungkan dengan kehadiran teknologi baru ketimbang masyarakat dari kelompok yang kurang beruntung. Tapi perkembangan teknologi sekarang telah memungkinkan semua kelompok masyarakat dapat menggunakan komputer dan internet setiap hari dengan jangka waktu yang lama, sehingga perhatian kesenjangan digital sekarang telah bergeser. Bimbingan orang tua dan pengawasan dalam penggunaan teknologi lebih penting ketimbang akses kepada teknologi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang ataupun salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.